welcome back to The Storylines dengan aku Christina Johadi dan Aku Nick Yuda. Nicholas Yuda. Nick sih panggilannya. Bebas. Perkenalkan, Nick ini my childhood friends ya, udah kenal dari SMP dari kali dia ya? masih bocah banget. Dari SMP kelas SMP ya? 1 ya kan, kita Iya, bener, sama-sama SMP alumni 1. Santa Laurencia. Terus temennya adik aku sebenarnya angkatannya Olin. Cuman ya udah ya, we've been friends lah. Karena dia gengnya Olin banget lah intinya gitu. Betul 20 tahun lebih berarti ya? Hah? Is it? Lu umur berapa sih sekarang? SMP kelas 1 itu Iya. berarti iya 20 tahun lebih. asli tua. Ya, Oke. Oke. Anyway, Nick ini luar biasa banget ya, CEO, father, husband. Apalagi coba boleh 3 dijelaskan. itu cukup. Iya gila, dia baru mendapatkan twins ya, Aduh, dua ya, anak lelaki thank yang gemes you. banget dan naga. Lucu Naga, banget, iya. anak naga kembar cowok, gemes nggak tuh? Dan normal. Maksudnya dapat secara normal. Iya, gitu dapat kan. secara normal. Oke. Jadi ya itu ya role sekarang. Jadi paling sibuk yang mana tuh? Terus gimana tuh? Oke. And how's life so far? Kesibukan gue ya. Kalau sekarang gue sibuk mungkin yang pertama of course main sama anak. Nomor 1 ya ternyata. Nomor 1. Dan Lagi habis gemes-gemes itu, ya pasti nih. kalau misalnya bisnis gue juga ngejalanin beberapa bisnis. Banyak tuh kayaknya. Which is ada Monster mungkin yang lo tahu. Monster tuh udah dari SMA kayaknya. Dari SMA. Gila Which ya, is Monster tuh mungkin udah beberapa tua banget. tahunnya dari kayak kita bikinin official merchandise buat kayak DWP, The Fest, itu lagi gue pakai. Iya jualan kan. Habis itu ada juga gue punya digital agency, ada Anticode, Alpha Digital, and then habis itu ada investments on the side, crypto world and everything. Tapi yang paling gue suka sibukan gue adalah main sama anak. Tetep ya. Sayang banget kayaknya sama anaknya. Jadi anak yang gede cewek. Oke, umur berapa Karen? 5 tahun. 5 tahun sama 2 boys. Yang baru- kedua belum kembar setahun sih, berapa 7 bulan? months. 7 months. 7 months. Lagi gemes-gemesnya dan lumayan banget sama dua-duanya ya. Lu kan juga Dua-duanya sering lah. sama Karen suka Iya. ngedate berdua ya. Suka. Kenapa paling suka jadi father dari semua role yang lu punya? Karena kalau dibandingin ngurusin bisnis mendingan main sama anak. Ini nggak main loh ya, bukan ngurus. Oh, pantesan. Itu paling gampang Kidding. emang dibanding yang lain. Oke, terus abis itu kalau bisnisnya sendiri Oh. sekarang yang paling apa ya kayak your main one itu apa sih yang setiap hari day to day yang masih I think digital dijalanin? agency kali ya. Digital Sampai sekarang agency. digital agency gitu. Mm-mm. Gue dulu tuh biasa mulainya juga unexpected sebenarnya. Karena Iya. singkat kata background gue tuh sebenarnya finance and accounting. Iya kan kita sama. Kita sama Anak sebenarnya. accounting nggak yang kasih tapi dia benar-benar Iya. nggak kayak anak accounting soalnya. Habis itu singkat kata like 12 years back gitu ya, pada saat gue lagi mau coba bikin website Monster, and then I have a bad experience lah waktu itu sama another freelancer or whatever. Habis itu gue mikir kayaknya bisa deh jalanin sendiri gitu loh. And then Iya, karena itu lu belajarin tuh. belajar sendiri, otodidak Otodidak segala dia. macem. Karena sebenarnya tuh dulu biarpun gue choose accounting, gue tuh sebenarnya emang suka sama desain, desain sama teknologi. Oke. Jadi makanya kenapa buat kesana menurut gue it's quite natural lah gitu. Tapi memang gue suka ngulik juga kan. Jadi gue Iya. belajar desain, belajar coding, otodidak. Akhirnya Coding tuh bisa belajar sendiri guys. Bisa lah. Kan dia. Habis itu biasa. akhirnya otodidak kita jalanin. Singkat kata kayak beberapa klien juga happy. And then habis itu rolling sampai sekarang. Sekarang tim gue kalau di Anticode itu ada sekitar 100 plus tim. Wow, oke. Anticode sendiri ini berarti udah dari tahun berapa tuh? Dan awal mulanya berdirinya Anticode gimana? Anticode tuh 2012. 2012. Berarti lu sebelumnya tuh kayak any experience with tech first atau langsung bener-bener bikin bisnis atau lu tuh sempat kerja di corporate sih? Gue sempet setahun waktu itu di Kompas.com. Oke. Tapi waktu itu kayaknya berhubungan sama kayak project management, business officer segala macam lah gitu. Sebenarnya nggak ada sama tech sama sekali juga. Jadi tuh biasanya pas gue masuk ke sini, and then orang tanya, lu pernah masuk sini sih? Gue sendiri juga kayak, oke mungkin kepepet kali ya. Kok bisa ya? Maksudnya Iya. dari accounting gitu. Dan lo sama sekali gak pernah kerja yang di accounting ya? Nggak pernah, nggak kayak lu. Kalau lu kan sering. Jadi lo udah lulus langsung ya udah gitu. Ya, langsung industri aja. lain Langsung gitu. industri lain. Oke, jadi ilmu kuliahnya kepakainya kepake sih pasti Kepake lah. tetap. Itu Tapi emang sebenarnya basic, sebelum guna itu banget pun ya. gue nyobain beberapa hal. Oh, oke. Kan awalnya the first business kan the first Monster kan. Iya. Sampai sekarang masih ada. Iya. And then gue sempat nyobain beberapa bisnis lain lagi, and then failed. Sampai akhirnya Anticode itu jalan, itu baru tuh kayak picking up gitu loh. Karena mungkin kayak timingnya pas, karena waktu itu juga I think belum terlalu banyak juga UX and everything. Iya. Karena Anticode sendiri pun kan digital agency, sekarang dia udah macam-macam. Tadinya awalnya gue UX doang. Abis itu ada kayak web development, app development, customer UX research, and then sekarang kita masuk ke CRM, and then kita masuk juga ke customer experience.
sekarang lumayan lah gitu. Tapi Klien awalnya bukan? Klien. klien. Happy klien kan. Iya. Coba ini Habis lagi. itu tapi pas di awal sebenarnya gue start with something yang emang gue like juga, which is design, teknologi dan design. Gue starting dari situ sampai akhirnya ada kebutuhan dari beberapa klien, akhirnya baru berkembang deh. Sampai saat ini Nah, sekarang. dengan 100 plus dan it's been 12 years ya 12 berarti years, ya. 12 years. Oh, luar biasa. Nah, apa yang membuat Antikot itu beda sama perusahaan lain gitu ya? Mungkin nawarin tadi ya kan sekarang juga line of ininya udah baik banget tuh. Sebenarnya lumayan banyak ya, karena kalau misalnya di Antikot sendiri kan memang awalnya kita fokusnya di UI UX, and then masuk ke development, and then masuk ke UX research, UX design, terus juga akhirnya ke CRM and customer experience kan. Justru sekarang tuh kita agak sedikit meluas nih, karena kalau misalnya lo ngeliat dari UI UX, probably lo pikiran pasti layar, ya kan? Oh di layar handphone atau nggak layar desktop lah misalnya. Tapi sekarang itu kita agak sedikit berkembang, kita masuk ke ranah customer experience. Sekarang customer experience dalam artian kayak let's say for example, lu visit website deh, bisa jadi touch point dia tuh bukan cuma website loh, bisa jadi WhatsApp misalnya. Bisa jadi let's say bukan WhatsApp deh, bisa jadi orang something offline lu ngelihat something, itu kan touch point kan. Nah sekarang kita expand ke sana. Gitu. Di luar itu pun sekarang tuh kita digital ecosystem, jadi somehow kita bisa bantu multiple different needs lah gitu. Gak cuma dari UI UX doang, tapi barang Alpha Digital tuh sekarang gue lagi ada banyak beberapa agencies lain kayak semacam media performance, and then creative agencies, and then influencer marketing. Nah itu semua tuh ada. Gila banget kan, ini dunia apa gitu ya, aku tuh kayak masih blank banget sih dengan segala tech ini. Cuman dari dulu tuh iya si Mr. Otodidak ini belajar semuanya sendiri lah. Kepepet sampai kepepet itu kenapa? Kayak kenapa lo gak kayak ya udah masuk aja ke Big Four gitu kan, or banks gitu lah yang paling common dan gampang gitu kan. For some reason dari awal gue emang gak pernah mau gue masuk ke accounting. Sebenarnya tujuan gue cuma satu sebenarnya. Gue masih inget waktu itu bokap gue kayak dulu bahkan gue sempat masuk musik. Gue bermasuk kan ada tuh di UPH. Ada. Gue bermasuk musik, gue bermasuk desain karena emang gue suka something kayak gitu. Dan dari awal, dari kecil, mungkin kalau juga nyadar pas sekolah kan gue juga explore banyak banget kan. Iya. Dia anak band, anak basket, segala macem. Ngapain lagi ya lu? Tapi gue nyadar waktu itu kayak bokap gue cerita ke gue, which is kayak lu kan suka nih a lot of creative things gitu kan. Tapi ada satu dari pengalaman dia which is yang sulit buat dipelajarin gitu, which is the business language gitu, finance and accounting gitu. Karena basically, dan akhirnya proven sih buat gue ngebantu. Karena pada saat gue bikin bisnis, let's say in any kind of areas lah gitu, probably like the money flow, business mindednya tuh jalan gitu. Iya. Jadi Tetap kalau ada hitungannya ya. Ada hitungannya lah gitu. Nggak cuman ini ya, apa dari sisi artistik desain idealisnya doang, tapi lo ada angle dari singkat kata otak kiri otak kanan gue mungkin. Iya, coba lo tesnya gimana? 50-50 pas gitu apa gimana? Or something 51 gimana gitu. Tapi maksudnya gue jadi nyadar kayak menarik juga ya. Ternyata lo doing something in a different angle. Karena sometimes kan lu mau bikin apa, lu fokus di sana. Ya nggak salah sebenarnya. Cuma ternyata pada saat lu bisa combine couple different things together gitu ya, itu mungkin jadi something yang berbeda gitu. Mungkin kayak gue bisa bilang, gue mungkin bukan yang paling expert di area A misalnya contoh, but I know a lot of things gitu. Mungkin itu yang kelebihan mungkin gue pakai deh gitu. Karena I know sometimes kayak being expert is one thing, I think it's good gitu ya. Definitely there's a certain level of expertise lah yang gue bisa capek. Cuma kayaknya bisa ngeliat multiple different things kayaknya ada positif juga deh. Iya, banget sih. Itu yang gue rasain. Iya, itu emang strength-nya lu banget sih ya. Dapat semua gitu ya. Coba kalau misalkan Monster nggak ada lunya gitu. Iya. Mungkin nggak apa-apa. Coba gitu. Nggak apa-apa. Jadi ya itulah ya. Oke, nah kalau pelajaran berharga sendiri yang lo pernah dapetin atau yang paling mahal deh buat lo selama pengalaman lo menjadi business owner itu apa sih? Ini pelajaran termahal. Maksudnya rugi paling gede apa gimana? Rugi paling gede apa? Spill. Aduh, rugi paling gede di 2 tahun lalu terkait sama kripto. Tapi kan gini naik. Kita juga oke. Ya, kan? Oke, tapi mungkin apa rugi paling mahal? Bukan lah, ada. Ada lagi? Ada lah. Definitely ya lu cobain couple things pasti lu akan coba apa namanya. Dan lu orangnya lumayan ambil resiko ya, berani ya. Gue lumayan agresif sebenarnya. Gitu. Iya sih, Alin juga bilang. Cuma gue ngelihatnya kalau misalnya gue ngelihat kayak tadi lu bilang pelajaran termahal, mungkin gue pengen lihat dari angle yang lain sih. Kayak apa tuh? Ini barusan kayak sekitar 2 hari lalu atau 3 hari lalu kayak gitu gue baru ngobrol sama Alin kan. Kayak dia sempat nanya kayak gini. And
kita kan sekarang udah di umur sekian nih gitu kan. Sekian kasih tau aja. 37. Dikit lagi 40 kita. Iya, tapi at heart gue masih 27. Ya, oke. Jadi Alin waktu itu cerita kayak nanya ke gue lah gitu. Nick, kita sekarang udah di umur sekian, kita di posisi gini, we achieve a couple things. Lu kebayang gak sih kayak lu mau sampai mana gitu? Lu mau sekaya apa atau lu mau segede apa segala macem. Kayak ngeliat beberapa orang maybe punya tower apa segala macem. Dia nanya kayak gitu. Habis itu gue sama tuh jadi berpikir gitu sebenarnya kan. Oke, kita basically gue punya ambition lah. Yeah. I want to achieve something tuh gue pasti ada gitu. Kita punya target gedein segala macem. Cuma kadang-kadang gue tuh mikir ya gitu. I think everything tuh has a price gitu. Dan mungkin itu sometimes orang-orang yang mungkin nggak terlalu sadar lah gitu. Dan kayak misalnya contoh for example, oke, lu super rich lah misalnya contoh. And then semua orang lihat segala macem. Probably there's a hidden cost gitu. Pasti. What do they sacrifice to get there misalnya? It's good kalau misalnya the sacrifice adalah of course ya kerja keras segala macam. That's a price to pay, right? Tapi apakah they're sacrificing their family time? Apakah they're sacrificing their relationship with someone else gitu? Atau mungkin there is a cost di mana kayak lu kalau misalnya udah sangat-sangat tinggi banget, makin banyak orang suka sama lu segala macam. Kayak are you ready buat ngadepin itu gitu? Jadi kalau gue ngerasa kayak di umur gue sekarang kayak gini dan sekarang ada 3 pula gitu ya, kayaknya gue lebih sama sih sebenarnya gue juga 3. bener juga ya. Tapi 2 gak kembar kan. Nah tapi itu sebenarnya lo ada goal gitu pasti buat mereka. Oh iya betul. Baru cowok lagi baru 7 bulan ayo lo kerja juga. Tapi intinya sebenarnya gue jadi lebih mindful aja sih pada saat lo mau get something lah gitu misalnya. Definitely at this point kayak gue bisa aja kayak oke, gue ngejar couple bisnis dan habis itu gue nggak main sama anak gue segala macam. Bisa jadi waktunya benar-benar ke situ gitu ya, fokusnya ke situ. Karena kayaknya ada beberapa juga yang cerita ke gue kayak Nick, ini masa-masa kayak gini nih gitu, masa-masa anak kita lagi pengen kecil kita gitu kan. Golden age. Probably pada saat let's say udah kegedean dikit, mereka udah ngomonginnya gebetan. Ya emang. And then dia ngomongin sama kita lagi gitu kan. Nah itu maksud gue, it's a reminder for me juga lah gitu. Sometimes gue juga masih kayak kerja balik malam atau keluar temen apa segala macam. Tapi itu jadi reminder buat gue gitu. Dan kalau sekarang ini gue ngerasa lumayan grateful sih ya. Maksudnya sekarang kan gue responsible for a couple things lah gitu. Kayak my businesses and then ada family juga gitu. Ya ini shout out buat istri gue. Yes, hi Helen. Ya, jadi to be honest kayak dia biarpun dia punya studio arsitek sendiri. Iya, Helen sendiri kan juga sebenarnya kerja. She's an entrepreneur kan. Iya, terus habis itu tapi dia masih spend I think most of the time tuh buat ngurus anak. Kalau tadi kan gue main sama main anak. Doang. Iya bener juga yang dia mention berkali-kali itu dia main sama anak loh. Dia gak ngurus anaknya. Ngurus lah dikit. Bantuin support. Jadi intinya kalau di rumah dia CEO, gue investor. Gue juga mau jadi investor. Ya singkat kata gitu lah. Tapi maksudnya gue lumayan grateful karena I have that support system gitu. Jadi gue bisa juggling between these multiple roles. Gue masih bisa ketemu dan networking sama orang, make businesses segala macem. Tapi on the other hand gue masih punya rumah buat come home to gitu. Dan rumah ini pun terurus dengan sistem yang juga udah ada di rumah lo kan nih kayak. Sistemnya udah ada di rumah gue. Iya emang harus dibikin juga kan. Diurus sama CEO rumah itu lah. Berarti gue harusnya manggil Helen juga nih ya. Gimana tuh dia juggling waktunya dari, tuh? dari angle yang berbeda. Iya. Semoga klop. Iya cuma karena curhatannya dia kayak beda nih. Which sebenarnya dia sendiri tuh masih jalan banget juga kan ya untuk studionya juga kan. Masih busy banget kan dia sekarang kan soalnya baru setting up gitu kan, previously dari seniman doang, sekarang sendiri Helen Agustin Studio gitu ya. To be honest dia very busy gitu. Cuma ya gue quite grateful karena dia masih bisa ngomongin waktu dan somehow back me up juga lah gitu. Itu bisa another topic tuh about relationship ya, dimana suami istri itu yang dua-duanya nih sama-sama, lo berdua sama-sama bekerja dan kalian jalan banget nih ya dua-duanya gitu kan. Bisnisnya gimana mesti melawan ego satu sama lain buat yang mana nih. Betul sekali. Kayak gue juga bisa sukses lo kayak lo gitu kalau lo kasih waktunya ya. I mean like itu juga ada di internal ini gue kan gitu kan kayak bagi waktunya gitu karena ketika kan pasti kalau kita sendiri ya prinsip gue tuh gue nggak mau kayak anak-anak tuh benar-benar di rumah nggak ada yang ngawasin gitu. Gue pengennya pasti ada salah satu dari kita at least ada lah di situ gitu kan yang kayak ya taking care of everything lah gitu. Cuman kan balik lagi ya kadang kan lu kalau
apa ya, suami, I mean like kalau gue kan role sebagai istri nih ya, kayak pengen banget nih gitu, kayak aduh coba suami gue yang di rumah ngurusin nih, bukan cuma main. Kayak itu isi Gue hati pasti bisa. Helen juga. Gue pasti nih gue bisa nih ya kan, kayak anti code nih ya kan, gue bisa 100 plus gitu. Lo balancingnya gimana? Ada conversation gak sih? Tapi lucu kayak gini sih ya. Ada obrolan sulit itu gak sih? Ada. Dan maksud gue apa namanya ya? Kayak misalnya Helen sekarang di studio dia memang fokusnya sekarang bukan lagi scale apa segala macam, tapi quality. Oke. Karena dia tuh somehow very very apa ya? Kayak mungkin kayak jatuhnya kayak semacam artis kali ya, seniman gitu. Yang somehow tuh dia pengen fokus ke creating something good gitu. Justru bagi-bagi di sana gitu. Kalau misalnya gue pribadi, I have to scale the business. Oke. Gitu kan. Kalau gitu gue sama kayak lu. Iya benar juga ya. Untung ya pas banget ya nih sih gitu. Emang kelihatannya yang working tuh emang harusnya counter gitu loh. Emang diketemukan Tuhan itu sama begitu. Betul, Kita sama yang betul. seniman-seniman idealis yang mereka udah bahagia dengan kualitas. Nah iya itu dia bisnisnya begitu. dan gak perlu yang kelihatan banget di luar dan gak perlu scale up. Tapi ya dia happy banget gitu kan dengan. Mungkin emang sudah dipertemukan Align ya. Align. Mereka juga fulfilled kok dengan itu Iya, gitu kan. fulfilled gitu. Ya tapi maksud gue juga gak nyadar lah. Kayak I mean dia juga very very busy. Bukan berarti dengan dia busy seperti itu tuh lebih nggak busy dari gue gitu. Sebenarnya very busy juga, dan maksud gue itu yang I'm very grateful lah gitu dari gue. Tapi lu dua-duanya juga bisa multitasking banget ya. Kalian kan juga kayak sometimes mungkin setengah-setengah gitu, asal nggak berantakan. enggak lah. Well, kita juga beruntung banget sih masih dapat support dari parents. Niko juga banget nih ya, gue juga gitu kan. Jadi ya itu another support system yang we're very grateful to have ya. Betul. Karena it's such a privilege sih. It's such a privilege menurut gue. Parents yang benar-benar bisa bantuin makeup, bantuin ngurus anak gitu kan. Iya. Itu sih super ngebantu sih. Iya kan, wah itu tuh luar biasa tuh, apalagi kalau dua-duanya ambi nih. Jadi ya thank you yang di rumah sana. Mama papa, mama mertua, papa mertua, we love you. Iya, ya gitulah dinamikanya kalau misalnya ngurus bisnis sama family. Iya, tapi seru sih. Oke, nah tadi ya balik lagi sebagai sosok yang punya multiple roles gitu. Pasti kan juga butuh waktu ya buat recharge yourself gitu. Buat kayak ya kita juga butuh lah yang refill energi dan ya supaya kitanya sendiri juga inilah happy dan segala macem. Nah, kalau Bill Gates itu punya yang namanya thinking week. Kalau Nick punya apa sih? Gimana caranya lu recharge gitu? Bill Gates thinking week ya. Kalau gue Michael Wick. Mungkin playing Nick kali ya, atau Michael Wick juga bisa. Iya, betul. Jadi playing Nick dia punya playing mungkin Nick. Playing Nick kalau gue ya. Dalam artian tapi gue pengen reframe a couple things. Playing Nick tuh alter egonya Nick. Jadi satu, of course, kalau misal let's say tadi makanya gue ngerasa blessed gitu ya. Gue sekarang masih punya kayak network, gue punya teman-teman bisnis, and then gue juga masih bisa ke rumah and then main sama family. Satu of course ya main sama family gue, sama anak-anak yang masih kecil-kecil dan lucu-lucu banget itu. To be honest itu very very peaceful gitu. Kalau misalnya habis capek banget pulang dan bisa lumayan tuh kayak udahlah kayak semua masa lalu hilang gitu ya. Tapi kedua, gue juga somehow tuh I think I am the type of like a work hard play hard type juga gitu ya. Gue masih suka buat kayak nonton music festival, konser, and then probably drinking with friends, partying segala macam. Mungkin beberapa orang tuh kadang-kadang suka nanya, Nick, lu tuh dapat energi dari mana sih gitu? Lu masih bisa doing a lot of those stuff gitu, lu masih olahraga juga gitu kan, lari, nge-gym. Kayak gue malah berpikir kayaknya gue dapat energi justru dari situ deh gitu. Karena buat orang lain tuh ngerasa capek banget gitu, keluar segala macam. Gue tuh dapat energi dari ketemu orang. Extrovert mentok nih. Iya, mentok lah. Mungkin ada dikit introvert dikit gitu. Tapi mungkin karena I can influence juga some of my friends lah ya. Habis itu ya lu juga. Habis itu kayak buat gue ketemu orang ngobrol segala macam tuh itu gain my energy. Kayak getting out to music festivals, partying apa segala macam. Gila, berapa steps lu coba ulangin di DWP? Bisa dilihat dari Apple Ring. Gila banget dia steps di DWP. Gue steps ngiterin 1 Jepang sama lah. Itu luar biasa sih. Dia 20.000 steps di DWP tuh kayak gimana jogetnya? Itu 1 hari ya? Iya, itu 1 hari. Gimana dia geraknya coba? Jadi, itu lu jualan apa lu party? 80%. Habis make sure bahwa semuanya aman. Oke. Nah itu gue dapat energi dari sana gitu. Jadi kayak gue ngerasa grateful gue masih bisa balancing out itulah gitu. Tapi ada satu lagi yang gue ngerasa kayaknya gue juga
try to reframe the word play gitu. Karena kebetulan banget gue lagi baca satu buku namanya tuh Hidden Potential by Adam Grant gitu. Itu mention mengenai kata deliberate play. Kalau misalnya si buku ini sebenarnya dia ngomong lebih ke arah kayak growth of a person gitu-gitu ya. Sometimes lu tuh kalau maju terus lu akan stuck. Kayak misalnya lu kan pasti kayak lu kerja keras, come on let's go, lu hajar segala macem. Lu pasti akan stuck gitu sebenarnya. Dan dia bilang kayak kalau misal lu bisa cari a way to make those things jadi a bit fun gitu ya, with any kind of ways deh. Even menambahkan suatu activity dengan something yang namanya silly misalnya or something. Atau misalnya bikin praktisnya jadi lebih menarik, or tempatnya kemana segala macem. Itu akan jauh bikin lu bisa mencapai tujuan lu lebih cepat dibandingkan lu hajar terus gitu. Makanya dia bilang kayak sometimes kayak gue ngerasa juga sih, makanya kayak gue sendiri kayak gue tuh punya banyak banget hobi sebenarnya. Gue suka banyak hal lah gitu. Kadang-kadang gue juga main musik juga, cobain apa segala macem. Tapi dia bilang nih, pada saat lu trying to achieve something and then you take a detour, lu kan kayak minggir kan sebenarnya. Dan sometimes people ngerasa kayak Nick lu buang-buang waktu apa segala macem. Tapi those detour pada saat lu bisa ngerasa ada sense of kayak progress di sana, science tuh proven katanya ini jadi jauh lebih kencang. Oh, jadi kayak ngebakar lu lagi gitu supaya malah runningnya. Jadi makanya I think play is important. Menurut gue. Itu bukunya Hidden Potential tadi ya. Namanya Deliberate Play namanya. I think konsepnya gitu. Gue baru baca makanya kayak cocok banget. Kayak makanya gue ngerasa lu gitu kan cocok banget. Ya, tapi kayak gue ngerasa kayaknya I think that word tuh penting lah gitu. Makanya kayak di kantor gue pun ada couple values kan yang sama gue put. Salah satu itu enjoy the hustle. Which is definitely try to find fun in it, which is with the growth mindset and everything. Tapi don't forget to play juga gitu. Enjoy this journey aja gitu. Kalau gue kelihatannya that's the way I recharge ya. Mungkin gue bukan thinking week. Tapi playing week ya. Tapi kayak emang di Anticode sendiri kan lo sering banget bikin acara-acara yang fun gitu kan sama tim lo gitu kan. Penting sih kayaknya. Iya, dan emang like kantor lo sendiri kan juga udah didesain se-fun itu gitu kan, dengan perosotannya yang super landa cepet banget tuh kalau naik di situ gitu kan. Terus stres sama klien naik situ. Your karaoke night gitu kan. Ada banyak kayak gituan lah. Jadi align semua dan lu masukin itu sebagai salah satu values juga ya. I think so. And it works so far. Ya pastilah. Oke, lanjut nih. Nick sendiri punya satu filosofi nggak sih yang kayak lu masih pegang dari dulu nih sampai sekarang dalam menjalani hidup ini? Sebenarnya gue nggak punya exactly one thing ya, tapi karena lu nanya ini, gue juga nyadar probably something yang gue tato di sini. Oh, ada tatonya guys sampai. Gue tato di sini gitu. Itu bahasa apa sih? Ibrani. Oh, pantesan gue. Iya. Tulisannya tuh bahasa Ibrani. This too shall pass. Gitu. Ya, mungkin beberapa orang sempat dengar juga, cuma it helped me to go through like tough times gitu ya, dan ngebantu gue juga kalau misalnya let's say gue lagi kayak sukses apa bisnis lagi jalan oke segala macem. Kadang-kadang kan lu berasa kayak I'm on top of the world gitu. Ini bakal kayak gini selamanya. Tapi kayak dari pengalaman gue kemarin ini I'm constantly reminded lah gitu, sometimes kayak itu temporary doang gitu. Ya mungkin dari beberapa cycle kemarin, kayak beberapa tahun kemarin juga gue ngerasain kayak I have to constantly remind myself with that gitu. Supaya bikin lu juga nggak gila-gilaan pada saat lu emang sukses. Tapi lu juga kalau lagi down juga nggak depresi-depresi amat. Iya. Jadi bisa dari dua angle dilihatnya si filosofi ini gitu, atau quote ini kan, this too shall pass gitu. Sometimes ya bener yang kayak lu bilang gitu ya, ketika udah achieve something euphoria kan, kita kayak euforia gitu kayak gila ya keren banget gitu kan. Padahal itu cuma paling last berapa lama sih gitu kan. Apalagi kayak ini awal tahun nih ya kan 2022. Udah reset lagi semuanya gitu kan, kayak udah gitu mulai dari nol gitu kan. Dan itu I mean applicable juga gitu. Nggak cuma di personal life ya, karena di kantor gue juga gue sempat mention ke beberapa tim gue kayak this phrase tuh juga matters nih. Karena sometimes kayak misalnya lo in the office gitu ya, oh you want a client atau misalnya you want an award segala macam, oh yang ini kalah nih ternyata dia lebih jelek dari kita. Basically that helps us to kayak remind ourselves kayak lu jangan complacent gitu. Karena sometimes bisa jadi kayak mereka akan ngalahin kita gitu. Dan misalnya juga ada beberapa temen atau orang yang let's say in the bad position lah, for example gitu ya, kan kita ngerasa untung gua gak kayak gitu, sometimes kayak gitu. Iya. Tapi gue juga karena ini gue jadi berpikir kayak lu bisa aja loh di posisi kayak gitu. Jadi lu jangan sampai
kayak ngejudge too much atau segala macem. I think it helps me to go through life seperti itu sih. Dan ini ya bantu injek bumi juga ya. Iya, menurut gue ya. Dan kalau dipikir-pikir, that probably my philosophy yang gue sampai sekarang masih pegang ya. Oke, nah kalau balik lagi ya, bisa balik ke lihat diri lu pas dulu masih SMA gitu. Ada nggak sih nasihat yang mau lu kasih buat diri lu saat itu? SMA ya. SMA tuh, ya. dia sih dari dulu sekolah juara kelas ya kan. Lu sampai yang satu angkatan lu yang ranking nggak? Ya nggak nomor 1 sih, cuma ya sekian. Pasti lah, masuk gitu kan. Terus lu OSIS nggak? OSIS. Ketua ya lu? Enggak, gue gak ketua OSIS. Lu apa sih? OSIS aja. Oh, OSIS aja. Terus dia ada nasihat apa? Apa ya? Mungkin pandangan gue beda kali waktu itu ya pada saat di SMA gitu. Kalau tadi filosofi kayak this too shall pass gitu ya. Pada saat di SMA kayak tuh gue sempet inget gue tuh jatuhnya lebih karena kayak go with the flow gitu. Tapi bukan go with the flow dalam artian kayak ngambang gitu aja. Kan gue suka exploring a lot of stuff kan gitu. Gue tipe yang apa ya? Tipe yes man gitu. Iya. Ada apa gue suka cobain. Ada apa gue suka cobain gitu segala macem. Dan gue ngerasa I think keep at it lah gitu. Kalau gue ngerasa kayak itu udah tepat lah at that time gitu. Kalau biarpun waktu itu gue ngerasa kayak I could do more, I could do apa segala macem. Gue ngerasa kalau misalnya gue bisa bilang ke diri gue segala yang waktu dulu gitu ya, just stay at it gitu. Karena jadi nasihatnya lu udah bener gitu. udah you've been good, udah pasti. Basically whatever you've done in life gitu maksud gue. No regret dia. Itu tuh ada apa ya? Ada masanya gitu. Mungkin itu akan relevan di saat itu dan tepat buat saat itu karena ya lu memang taunya seperti itu gitu. Jadi gue ngerasanya kayak jangan kita berpikir kayak lu harusnya gini, harusnya gimana, jalanin aja gitu. Probably you will reach somewhere in a different direction gitu ya, but I think you will reach there anyway gitu. Jadi gue nggak trying to bikin gue pas zaman SMA pusing. Jangan gini gitu. Gak usah dikasih nasihat lah, udah bener lah ya. It's okay. Tapi kayak dulu malah lu kurang nakal sih kata gue. Apa itu nasihatnya? Iya, coba lebih bisa SMA. Ya kan, dia masih lumayan baik nih kayaknya dulu tuh masih nggak. Ya makanya bener dong, at it aja kan. Masa gue bilang lebih nakal? Iya supaya sekarang udah tobat. Ayo. Oke. Dulu dia tuh masih sosoknya ya itulah lebih menjaga gitu kayaknya. Enggak ya? Iya kan? Iya. Lumayan sih kayak gue melihat kayak lo nggak yang terlalu yes man sih, cuman kayak lo tahu gitu mana yang hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk gitu. Jadi nggak semua hal juga lo cobain kan. Emang sekarang nggak tahu. Di belakang layar lagi dijawabnya. Nggak lah, menurut gue itu udah tepat lah. Udah enough lah, itu udah cukup segitu aja. Kalau lo kebablasan. Maksudnya gue cukup happy with mindset gue waktu itu segala macem. Biarpun ada beberapa kayak some learnings lah in life gitu. Cuma gue ngerasanya itu yang membentuk lo sampai saat sekarang. It made me who I am right now gitu. Kalau misalnya let's say gue ubah, probably I won't be I am what I am right now gitu. Jadi ya seperti itu. Oke, jadi Nick SMA udah baik. Oke. Nah, oke, sekarang pertanyaan halu-halu dikit nih ya. Yeah. Kalau lo bisa jadi satu orang gitu ya dalam satu hari, lo pengen jadi siapa sih dan kenapa? Ayo. Ini gue nggak ada another kayak serious answer mau jadi presiden, mau ubah dunia segala macam, enggak sih. Gue cuma penasaran tuh hal kayak at this moment gitu, mungkin ya tahun depan mungkin beda. Iya. I think gue penasaran how does it feel gitu ya, be like a world class DJ or musician gitu ya, yang probably performing kayak in front of hundreds or millions of people gitu. Iya. Gitu. Menurut gue itu berarti ini ya mimpi lu kali ya, mimpi terbesar. Mungkin. Tapi satu hal sih sebenarnya. sebenarnya. Kan DJ ya? Ya nggak suka juga, maksudnya iseng-iseng lah gitu. Tapi emang gue suka musik dari dulu sebenarnya. Tapi yang gue pengen reframe adalah gue sempat dengar waktu itu ada podcast dari one of the famous producer gitu ya, DJ electronic music, and then dia ngomong gitu, basically dia main DJ, dia main music, and then dia play music for other people. Itu tuh dia pengen share happiness ke orang lain. Dengan kata misalnya gini, let's say for example lo ketemu musik enak deh, lo pasti pengen temen lo dengerin kan, dengerin ini deh gitu. Essentially sebenarnya lo technically lo pengen nge-share that happiness gitu. Cuma pada saat lo performing in a bigger stage gitu ya, di depan segala macam, you're sending that energy in like at that time gitu, in front of millions of people and then sharing happiness segala macam bla bla bla. I think menurut gue konsep itu tuh menurut gue menarik gitu. And I just wonder how does it feel gitu, untuk bisa doing that gitu ya, at that level of stage and then at that moment gitu ya.
Oh, I think it would be fun sih. Karena lu kemarin DWP di bawah ya Mas. Iya, gue di bawah. Pengen naik kan lu. Pengen ke atas. Pengen naik nih. Coba Gue boleh. penasaran di situ Habis ini gimana ya. nextnya lu manggung gitu ya di DWP tuh Nick, gue bantuin nih. Aduh. Doain, gue bantu doa. Aduh. Terus padahal dia tuh dulu juga suka perform tuh nggak? Tapi di SMA itu di SMA. panggung Lorenz naik apa sih namanya? Lawrence Siap Cup. Lawrence Siap Cup sama lain-lain gitu kan. Nah, musiciannya sendiri lu main apa aja sih? Gitar, dulu sempat coba main drums, sekarang kayak electronic music, beberapa instrumen lah gitu. Nggak nyanyi? Nggak. Yang paling itu kan biasa vokalisnya tuh yang kayak Nggak. energinya. Tapi lu berasa dengan kayak main gitar pun lu sending that Iya. itu ya, Iya. happiness juga ya ke. Ya, makanya kenapa ke ngerasa penonton. kayak lu mikir kayak lu musik bisa nyatuin orang segala macam. Mungkin because of that gitu. Karena they have like a same wavelength of energy mungkin ya. Cuma kan dengar dari yang si orang itu ngomong, gue ngerasa bener sih. Pada saat gue nemuin musik enak juga gue kayak dengerin deh gitu. Dan ujungnya if they like, kalau temen gue suka, kalau gue suka kayak. Enggak ya, Iya, gitu. tapi ya itu sih mungkin ya. Jadi world class DJ. Mungkin. Oke. Yuk. For one day boleh lah. Yuk, boleh coba minta sama itu lah. Kan ada koneksi tuh ke DWP, kata gue sih bisa sih main. Habis ini ya, Nick nih 2025 jadi world class DJ. Itu bisa banget lu wujudin. Aduh. Oke, kata penutup ada nggak buat teman-teman di sini mungkin ya di tahun 2025 ini dengan segala yang sudah lo lewatin, dan itu apa nih Tahun 2025 closing ya. statement dari lu? Kemarin gue sempat berpikir di tahun 2025 gitu. Kan evidently every year tuh has a theme lah gitu. Lu pengen something gitu ya. Tapi kemarin di 2025 gue tuh ada satu kata yang kayaknya antoli. Gue tuh which is growth gitu. Gue kemarin juga sempet ya gue baru ulang tahun dan habis itu ditanyain your wish apa segala macam. Dan gue cerita kayak I hope this could be the year of growth for everyone. Gitu. Amin Gitu ya kan. Habis 2024 kemarin yang lumayan ini ya kan, struggling 2025 semuanya. Semoga podcast lu juga juga hari ini. Thank you for the invite. Thank you for coming. Dan ini deket banget sengaja sama rumah dia supaya dia datang. Terus growth jadi in terms of semua ya, anything business lah, I think growth, personal growth. personal growth. I think personal growth to be honest ya, I think business is one thing gitu. Tapi menurut gue hopefully personal you can grow lah gitu. Karena itu yang akan lu bawa selamanya. Oke. Sekian, Deni, ada lagi? Cukup, itu aja. Cukup. Terima kasih semua yang udah dengerin, semoga bermanfaat. Dan thank you Nick for coming sama-sama. and for sharing your story to us. And see you di episode selanjutnya di Storylines. Thank you. Bye-bye.